sehingga dapat diketahui dari mana pemohon mendapatkan angka-angka perolehan suara pemohon dan Partai Nasdem yang kemudian disimpulkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Nasdem. Selain itu terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan pemohon, yaitu pertama, dalam posita dan petitum permohonannya, pemohon mempermasalahkan perolehan suara pemohon di 53 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang. Namun dalam uraian kecamatan yang dijadikan lokus permasalahan, pemohon hanya menjabarkan 51 kecamatan yang terdiri dari 25 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan 26 kecamatan pada Kabupaten Subang. Kedua, dalam petitum permohonan, pemohon meminta untuk membatalkan keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara anggota DPR di Dapil Jawa Barat 9. Kemudian meminta perolehan suara yang benar untuk Dapil Jawa Barat 9, yaitu suara pemohon sebesar 106.934 suara dan suara Partai Nasdem sebesar 105.558 suara. Petitum demikian menjadi kontradiktif dengan posita karena seandainya permohonan pemohon dikabulkan quote non, penetapan perolehan suara yang dimohonkan pemohon justru jauh lebih kecil dibandingkan dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon. Bahwa ketentuan pasal 75 menyatakan dianggap diucapkan, lebih lanjut ketentuan pasal 11 ayat 2 huruf B angka 4 dan angka 5 PMK 2 2023 menentukan dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Undang-Undang MK dan pasal 11 ayat 2 huruf B angka 4 dan angka 5 PMK 2 2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidakjelasan uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, dan terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan atau posita dengan yang dimohonkan kepada mahkamah atau petitum. Terlebih lagi petitum bersifat kontradiktif. Oleh karena itu tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait sepanjang mengenai tidak diuraikannya dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian menurut mahkamah permohonan pemohon kabur atau obskur. Paragraf 3.10 dan paragraf 3.11 dianggap diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, 4.2 dan seterusnya sampai 4.6 dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon kabur. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi.